Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi, buat teman-teman semuanya, sahabat Mahkota Hati, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Tetap selalu saya doakan. Yang lagi banyak hutang saat ini, insya Allah saya doakan selalu. Insya Allah tiap malam selalu saya doakan semoga hutangnya cepat lunas. Dan saya yakin pasti dia dilunasin sama Allah. Yang lagi banyak hajat, banyak keinginan, pingin ini, pingin itu, insya Allah diwujudkan sama Allah. Yang penting selalu saya ingatkan, terus berdoa sama Allah, sabar, tetap baik sangka, jangan putus asa. Insya Allah, Allah itu maha mengabulkan. Yang penting kita gigih, kemudian kita yakin, kita terus meminta sama Allah tanpa kenal lelah, kita perbaiki ibadah, terus kita melakukan kebaikan, perbaikan diri, perbaikan ibadah, insya Allah pasti dikabulin sama Allah. Yang penting istiqomah. Itu teman-teman semua. Jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur di kondisi apapun ya, terus sama-sama kita bersyukur. Karena itu termasuk salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa sambil menonton video ini silakan tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan doa terbaik, apapun yang menjadi keinginan Anda, hajat Anda, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, penghasilanku sekian. Pokoknya tuliskan aja apa yang menjadi hajat Anda, tuliskan. Insya Allah ketika video ini diaminkan oleh banyak orang dan diaminkan gitu ya, insya Allah doa itu cepat terkabul. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya lagi-lagi membahas tentang masalah hutang. Banyak yang bertanya ke saya, dari video-video yang saya sampaikan itu mereka bertanya, Pak, Bapak selalu sampaikan kenapa hutang nggak lunas-lunas, karena kita belum melepaskan, belum memasrahkan. Caranya bagaimana melepaskan hutang, bagaimana caranya memasrahkan hutang. Nah, sebelum saya jawab ya, sebenarnya yang nggak jauh beda sih antara melepaskan dengan memasrahkan, dan sebenarnya juga itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa deh, ini saya jelaskan lagi. Mungkin ada teman-teman yang belum menemukan video ya, dan hari ini saya jelaskan kembali tentang bahwa ketika kita siap melepaskan, artinya melepaskan itu sebenarnya bukan hanya utang sih, semua masalah ya, termasuk rezeki kita, masa depan kita, artinya melepaskan, memasrahkan semua kepada Allah. Insya Allah keajaiban-keajaiban itu akan datang, karena menurut saya keajaiban itu bukan dikejar, tapi keajaiban itu adalah bagaimana kita berani melepaskan dan menerima dari setiap apa yang Allah berikan, sehingga itu membuahkan keajaiban. Makanya selalu saya bilang rumusnya adalah, rumus ketika kita ingin mendapatkan keajaiban itu melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Apa yang kita lepaskan semuanya beban hidup, termasuk masalah hutang. Kemudian kita harus menerima apa yang kita terima. Ya kalau Anda banyak hutang, Anda nggak bisa bayar, kemudian dan segala macam hinaan, cacian karena kita nggak bisa bayar utang, ya harus diterima, terima resikonya. Dan itulah termasuk salah satu hal yang terberat menurut saya. Terberat kalau kita ingin hutangnya cepat lunas itu adalah harus siap menerima resiko. Itu tadi dihina, dicaci maki, direndahkan gitu ya, diteror dan segala macamnya. Nah, setelah kita siap menerima itu, baru sama dengan keajaiban. Melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Itu menurut saya. Setelah Anda pun ridho, Anda menerima resiko itu, kemudian ikhlas, sabar gitu ya, dengan juga Anda gigih untuk berdoa kepada Allah, insya Allah dibalik dari itu keajaiban akan datang. Nah, sekarang bagaimana cara melepaskan hutang? Dan memang banyak motivator itu yang menjelaskan bahwa kenapa hutang kita sulit lunas itu sebabnya memang karena yang ada di diri kita ini, yang ada adalah hutang, hingga melekat kata-kata hutang itu dalam pikiran kita, dalam diri kita, sehingga sehari-hari itu yang kita pikirkan hutang melulu gitu. Padahal sebenarnya dari berbagai motivator yang saya pelajari itu bahwa ya lepaskan kemelekatan hutang itu gitu. Artinya dalam diri kita jangan fokus pada hutangnya, tapi fokuslah bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan hutang itu. Nah, itu versi yang saya dapatkan dari berbagai buku gitu ya. Ya monggo aja sih. Kalau menurut saya ya, dan sesuai pengalaman bahwa kalau Anda sudah terjebak hutang, solusi pertamanya itu adalah ya taubat ke Allah. Fokusnya itu jangan solusi dulu, dah ke Allah aja dulu fokusnya. Nah, sekarang bagaimana cara melepaskannya? Sebenarnya cara melepaskan ini simpel dan sederhana, dan ini saya ajarkan juga di kelas online, tapi nggak apa-apa, kali ini saya kasih sedikit cara sederhana melepaskan hutang itu. Dan melepaskan hutang, memasrahkan, mengikhlaskan ini bukan hal yang mudah, saya akui sangat berat.
sangat berat, tapi ini harus dilatih dan terus harus dilatih sehingga sehingga melepaskan itu benar-benar bisa mengantarkan diri kita tuh pada pemasrahan diri total kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah coba ketika Anda sedang oleng ini ya, artinya oleng, Anda pun down, kemudian Anda tuh mungkin sebabnya karena Anda ditagih hutang, Anda dimarahi dan segala macamnya. Coba di satu waktu Anda luangkan waktu, ya mungkin hanya beberapa menit, Anda cari tempat yang nyaman. Boleh siang hari, boleh malam hari, selesai sholat, boleh mau menjelang tidur, boleh. Yang penting cari kondisi posisi nyaman gitu. Tapi saya sarankan carilah waktu untuk melakukan ini ketika Anda mau tidur, menjelang tidur. Karena kan menjelang tidur itu kan ya insya Allah waktunya itu kan udah santai, pun kalaupun kita memikirkan sesuatu hal itu kan nggak terlalu ribet ya, artinya nggak terlalu banyak seperti kita siang hari. Nah, lakukan ini mau tidur, bisa selesai sholat isya atau tengah malam bolehlah. Anda coba duduk tenang gitu ya di atas sajadah, cari tempat yang nyaman seperti orang meditasi gitu ya. Duduk bersila, Anda rileks, tarik napas yang dalam, keluar napas gitu ya. Lakukan itu berulang-ulang sampai Anda merasa tenang. Niatkanlah Anda melakukan itu untuk menetralkan atau menenangkan diri gitu, menenangkan diri karena tekanan-tekanan itu ya. Kalaupun Anda sudah merasa tenang, Anda sudah rileks gitu ya, posisi mata dalam keadaan tetap terpejam gitu ya, Anda lupakan dulu beban masalah hutang, Anda lupakan dulu hal-hal yang membuat Anda itu jadi nggak enak pikiran dan sebagainya. Anda lupakan, pokoknya lupakan semua beban Anda, masalah Anda. Fokus yang Anda lakukan adalah Anda meditasi, berusaha untuk menciptakan ketenangan itu. Anda tarik napas dalam-dalam gitu ya. Kemudian Anda pegang dada kiri. Dada kiri Anda pegang, kemudian Anda katakan sambil rileks ini ya, Anda katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda hayatin sampai beberapa kali, boleh dibaca sampai 7 kali, boleh sampai 21 kali, pokoknya terserah Anda baca sebanyaknya sampai Anda merasakan ada getaran, ada rasa merinding, ada rasa ingin menangis. Lakukan itu. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita mengakuin bahwa diri kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sama melepaskan hutang, termasuk melepaskan masalah itu juga, masalah itu hadir dari Allah dan akan kembali ke Allah. Masalah itu Allah yang kasih dan Allah juga yang memberikan solusinya. Jadi ucapkan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu. Lisan kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hati kita tuh hati kita tuh bilang ya Allah sesungguhnya aku lemah, sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Terus sudah, Anda jangan memikirkan hutang Anda, nggak usah. Udah itu aja, Anda berserah diri, Anda lepaskan. Kemudian sampai Anda merasa tenang, ya Allah sesungguhnya aku lemah dan akan kembali kepadamu. Ya Allah sesungguhnya aku lemah, tidak berdaya, aku milikmu dan aku akan kembali kepadamu. Setelah itu, jika Anda sudah merasa tenang, ini masih kondisi dalam keadaan rileks gitu ya, tenang, Anda duduk bersila gitu, Anda katakan terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu. Dalam hati Anda hayati, Anda resapin, biarkan saja. Kalau Anda mau menangis, nangis saja. Kalau Anda sudah merasa lega, jangan langsung dilepas nih. Tangan tadi kan di posisi dada kiri gitu ya, jangan dilepas tangannya. Kemudian Anda tekadkan lagi, kalau Anda sudah tenang, kondisinya sudah netral gitu, sudah merasa nyaman, Anda katakan dalam hati, bahkan boleh lisan, semuanya dengan penuh emosi, tapi nggak harus kuat ya, ntar dibilang orang apa gitu. Lisan, hati, pikiran, semua jiwa raga itu dengan rasa emosi Anda katakan, ya Allah mulai hari ini aku lepaskan semua beban masalahku kepadamu. Mulai hari ini aku pasrahkan, aku lepaskan semua beban hutang ini kepadamu ya Allah. Aku nggak mampu lagi, tugasku bukan memikirkan keajaiban itu. Ya Allah aku lepaskan semuanya ya Allah. Aku lepaskan ya Allah, aku lepaskan ya Allah. Anda katakan terus sambil Anda tarik napas. Saat Anda tarik napas itu, bayangkan pikiran-pikiran Anda yang ketakutan, kecemasan, khawatir, terlalu memikirkan hutang, Anda tarik. Kemudian saat Anda menghembuskan napas itu, bayangkan Anda membuang semua
rasa ketakutan, kekhawatiran, kemudian Anda lepaskan semuanya ke alam semesta, Anda lepaskan semuanya ke Allah gitu ya. Semua itu masalah hajar dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anda resapi, Anda nikmati, terus Anda lakukan itu, Anda tarik aja, Anda jangan pikir. Memang ketika melakukan hal ini pertama-pertama agak lucu dan rasanya nggak nyaman aja. Iya, dulu saya juga begitu, tapi praktekin deh ini terus, selalu lakukan. Sebenarnya boleh malam, kapan aja boleh, ketika Anda waktu senggang. Sebenarnya juga bisa selesai sholat. Saya selalu lakukan tuh selesai habis sholat ya, bahkan sampai sekarang tuh saya sering lakukan itu. Artinya yang kita lepaskan tuh bukan hanya hutang, tapi semua beban masalah yang kita hadapi. Nah, Anda lakukan itu, praktekkan itu, lakukan itu. Semua beban Anda, masalah Anda, kesetresan Anda, kebingungan itu semuanya lepaskan, tarik napas, ditarik gitu ya. Anda bayangin semua beban itu ngumpul gitu, ada tarik, Anda kumpulin. Kemudian saat Anda menghembuskan nafas, buang semua, dibayangkan, diniatkan untuk membuang semua pikiran-pikiran negatif, melepaskan semuanya ke Allah. Jadi itu cara teman-teman. Ya memang untuk tahap awalnya ketika melakukan itu seperti yang saya kata-kata, dia kelihatannya lucu gitu, ada ya kayaknya lucu lah gitu, nggak nyaman gitu, tapi nggak apa-apa, saran saya lakukan aja. Mungkin bisa jadi tahap awal ya, kita belum terbiasa, jadi ada keraguan dalam hati, latih terus. Nah, ketika bertentangan dengan hati kita ketika melakukan itu, itulah bukti bahwa mental block kita tuh lebih kuat, sudah mengakar dalam diri kita, sehingga kita tuh mau melakukan sesuatu yang bisa membuang mental block itu semua, akhirnya itu bertentangan diri kita. Nah, saran saya tetap lakukan. Nah, cara ini sangat efektif banget teman-teman. Bahkan Masya Allah ya, banyak sih orang-orang yang melakukan cara ini, mungkin versinya aja berbeda, caranya berbeda ya. Mungkin mereka meditasi dengan olahan napas. Kalau saya dengan meditasi ada zikirnya itu tadi, pengucapan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik napas, kemudian buang. Nah, paling penting itu ini teman-teman, bukan ketika kita sedang melakukan itu besoknya kita langsung nggak mikirkan utang, nggak seperti itu. Paling tidak ya, ketika kita melakukan itu tuh insya Allah ada energi, ada kekuatan dalam hati kita bahwa kita sudah meyakini bahwa diri kita lemah dan Allah itu yang kuat, Allah itu yang bisa berikan segalanya, Allah itu yang bisa selesaikan semuanya. Insya Allah tuh berbeda lah, nanti teman-teman praktekkan sendiri. Jadi itu ya, itu cara saya. Mau ikut monggo, tapi untuk detailnya itu ada saya bahas di kelas online. Ini gambaran aja, tapi sebenarnya sih udah 80% itu saya kasih ini ya, saya kasih contoh, itu cara saya, dan itu berulang-ulang saya lakukan. Coba praktekin teman-teman semuanya, insya Allah itu bermanfaat dan bisa menetralkan kondisi kita, artinya ketakutan, kecemasan itu insya Allah pelan-pelan itu akan netral. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.